Bu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget? Lagi ngurusin tugas kantor, Nak. Kamu tahu nggak, jadi guru BK itu kerjanya nggak cuma ngobrol sama siswa-siswi aja, tapi juga terus belajar dan mengembangkan diri. Oh, jadi guru BK itu harus profesional juga ya, Bu? Kayak dokter atau guru lain gitu? Betul sekali, Nak. Menjadi seorang guru BK itu sama seperti profesi lainnya. Kita harus tahu belajar dan meningkatkan kualitas diri agar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk siswa. Terus apa aja sih yang harus dilakukan seorang guru BK supaya profesional? Halo semuanya, mau tahu apa itu profesionalisasi profesi BK? Yuk, simak videonya. Ada memahami istilah profesionalisasi. Istilah profesionalisasi menggambarkan upaya atau aktivitas yang bertujuan untuk menjadikan diri sendiri seorang profesional. Upaya atau aktivitas yang dimaksud meliputi belajar mandiri, seminar, pelatihan, pembelajaran terprogram berbasis institusi terakreditasi, dan aktivitas lain yang memiliki nama lain seperti lokakarya, pelatihan dalam jabatan, penataran, dan lain sebagainya. Para konselor dapat memilih untuk belajar di School of Psychoanalysis atau organisasi psikologi lainnya untuk menjadi lebih mahir dalam penerapan konseling psikoanalisis atau untuk mendapatkan sertifikasi dalam administrasi dan interpretasi tes psikologi tertentu. Semua usaha ini disebut sebagai profesionalisasi. Yang kedua, ada memahami istilah profesi dan profesionalisme. Supriyadi 2005 mendefinisikan profesi sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang para anggotanya diharapkan memiliki kompetensi atau pengalaman. Hal ini mengimplikasikan bahwa siapapun yang tidak secara khusus dilatih dan diperlengkapi untuk melaksanakan tugas tersebut tidak dapat menyelesaikannya. Perolehan keahlian adalah hasil dari profesionalisasi yang dapat terjadi sebelum atau sesudah seseorang memasuki dunia kerja, pendidikan, atau pelatihan prajabatan. Kata sifat profesional mengacu pada cara hidup dan dapat digunakan sebagai kata benda untuk menggambarkan seseorang yang memiliki keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan tokoh serupa lainnya. Dengan kata lain, pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah menerima pelatihan khusus. Berbeda dengan pekerjaan yang mereka lakukan karena mereka menganggur atau pekerjaan yang mereka lakukan karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan di tempat lain. Para ahli seperti McCulley, Tolbert, dan Nugent telah mengembangkan kualifikasi atau ciri-ciri suatu profesi. Dari rumusan mereka dapat disimpulkan apa saja prasyarat atau ciri-ciri utama suatu profesi. Yang pertama, ada suatu jabatan atau pekerjaan dengan signifikansi dan fungsi sosial yang signifikan dianggap sebagai suatu profesi. Yang kedua, anggota organisasi yang merupakan petugas yang melakukan pekerjaan harus memberikan layanan khusus berdasarkan metode intelektual dan beberapa keterampilan khusus untuk memenuhi fungsi yang disebutkan di atas. Yang ketiga, layanan diberikan dengan cara yang normal tetapi bersifat pemecahan masalah. Selain memberikan layanan biasa, pekerjaan tersebut melibatkan penanganan keadaan darurat yang kritis atau situasi pemecahan masalah yang membutuhkan penerapan teori dan metodologi ilmiah. Yang keempat, para anggotanya memiliki paradigma ilmiah bersama yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang tepat, sistematis, dan eksplisit, bukan sekedar akal sehat yang sederhana. Yang kelima, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan dalam waktu yang cukup lama untuk dapat menguasai paradigma ilmiah ini. Yang keenam, melalui proses perizinan atau sertifikasi, persyaratan pendidikan dan pelatihan serta proses seleksi para anggotanya secara tegas diwajibkan untuk memiliki tingkat kompetensi minimum. Yang ketujuh, dalam memberikan jasa kepada orang-orang yang dilayaninya, para anggota diperbolehkan untuk mengekspresikan pemikiran mereka
menggunakan penilaian mereka, dan memutuskan tindakan apa yang akan diambil untuk memberikan jasa profesional yang dimaksud. Yang kedelapan, individu dan kelompok yang menjadi anggotanya lebih tertarik pada layanan sosial daripada layanan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang kesembilan, para anggota diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan standar perilaku yang telah ditetapkan dengan baik, yang diuraikan dalam kode etik yang ditegakkan dengan ketat. Setiap pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan konsekuensi. Dan yang terakhir, anggota selalu berusaha untuk memperbarui dan meningkatkan keterampilan mereka saat bekerja di lapangan dengan meneliti. Kumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama disebut dengan organisasi profesi. Tridharma organisasi profesi yang saling berhubungan dan mendukung dapat digunakan untuk menentukan tujuan dari kelompok profesi. Nah, tujuan dari kelompok profesi yang pertama adalah untuk pengembangan ilmu dan teknologi profesi. Jadi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memastikan akan keberlangsungan hidup profesi dengan selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya yang terus berubah. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah menciptakan dan mempertahankan suatu profesi. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan profesi yang dipilih sangatlah penting bagi organisasi profesi ini. Tujuan yang kedua dari kelompok profesi yaitu pengembangan pelayanan. Tanggung jawab utama suatu profesi adalah untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi yang jumlahnya itu memadai. Nah, layanan seperti itu nggak akan muncul dengan sendirinya. Karena organisasi profesi dituntut untuk meningkatkan kemampuan layanan profesional mereka karena mereka memiliki akses langsung kepada para pengembang seperti akademisi, pelaksana, dan praktisi lainnya. Jadi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi profesional ini, demikian pula pertumbuhan layanan profesional akan tumbuh. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah penegakan kode etik profesional. Nah, salah satu ciri organisasi profesional adalah adanya kode etik. Kode moral atau kode etik ini tertulis yang mencakup tugas, larangan, persyaratan, harapan, dan saran untuk para profesional, khususnya mereka yang menyediakan layanan profesional, dikenal sebagai kode etik. Kode etik menguraikan harapan dari apa yang harusnya dilakukan, serta bagaimana pelaksana profesi mengatur hal-hal tersebut. Nah, ada hukum moral untuk pelanggaran terhadap apa yang harus dilakukan, menjunjung tinggi martabat profesi, melindungi konsumen dari perilaku yang tidak etis, meningkatkan kualitas profesi, mempertahankan kedudukannya, dan memperkuat ikatan yang mengikat staf profesional dengan profesinya adalah tujuan dari kode etik itu sendiri. Konselor yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa di lembaga pendidikan disebut dengan konselor pendidikan. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Guru, dosen, konselor pendidikan merupakan salah satu pekerjaan yang termasuk dalam kategori tenaga profesional pendidikan. Asosiasi profesional untuk konseling dan bimbingan yang terdiri dari yang pertama, ada namanya IPI. IPI itu adalah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Nah, IPI ini merupakan organisasi bimbingan dan konseling pertama yang didirikan dengan tujuan untuk mempersiapkan pembentukan sebuah profesi, yang kemudian berkembang saat ini menjadi APKIN. APKIN adalah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Konsep bahwa bimbingan dan konseling harus tampil sebagai sebuah profesi yang mendapat pengakuan dan kepercayaan publik adalah dasar dari pembentukan nama APKIN tersebut. Nah, Pancasila adalah rumah bagi organisasi APKIN. Guru BK atau konselor yang memberikan layanan konseling harus memiliki pandangan yang idealis dan memenuhi semua kewajibannya.
Selain itu, konselor harus menunjukkan perilaku altruistif atau memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi mereka. Dan konselor juga harus selalu untuk meningkatkan kepribadian konselingnya. Kepribadian yang baik terdiri dari sifat-sifat yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berpikir positif dan responsif terhadap manusia sebagai makhluk religius, beretika, individu, dan sosial. Yang ketiga, memiliki sikap demokratis dan menghargai hak-hak serta martabat manusia. Yang keempat, memiliki moral yang terpuji dan menjunjung tinggi standar konvensi dan etika yang berlaku. Yang kelima, menampilkan kepribadian yang seimbang, kohesif, dan emosi yang matang. Dan yang keenam adalah memiliki penampilan yang menarik serta berpikir secara mandiri. Etika profesional berfungsi sebagai kontrol diri. Oleh karena itu, seorang profesional memperoleh kompetensinya melalui pendidikan yang ketat. Maka, rekan-rekan sejawat dan profesional lainnya harus menciptakan etika profesionalnya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan organisasi profesi muncul. Dan dalam situasi ini, jelas bahwa kode etik profesional atau profesi adalah sebuah mekanisme bawaan, akan diperlukan untuk menegakkan kehormatan dan martabat profesi.